Pada video sebelumnya kita udah bahas salah satu konsep OOP yaitu inheritance atau pewarisan. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas konsep lain dari OOP yaitu encapsulation. Let's go. Oke, kita coba pahamin dulu si encapsulation. Kalau gue coba mau kasih analogi, teman-teman kalau misalkan bayangin obat nih ya, obat itu kan punya beberapa tipe ya. Ada yang pil, ada yang tablet, ada yang cair, sama ada yang dia pakai kapsul. Nah, coba teman-teman bayangkan obat yang pakai kapsul. Kapsul ini dia itu kan melindungi serbuk-serbuk yang ada di dalam si kapsulnya ya, supaya nggak bisa keluar berserakan gitu. Misalkan di dalam kapsulnya itu dia gramnya itu cuman 10 gram. Atau misalkan kecil 1 gram gitu. Nah, si kapsul itu fungsinya untuk melindungi supaya si serbuk-serbuk atau bubuk-bubuk obatnya itu nggak berserakan kemana-mana. Nah, jadi intinya si kapsul ini untuk melindungi si obat. Kalau kita selaraskan atau bandingkan dengan kelas, jadi si kelasnya ini melindungi si properti atau atributnya dan juga behavior atau metodenya. Maksudnya melindungi gimana? Dia itu melindungi sehingga tidak bisa diakses dari luar. Nah, jadi kita bikin si property sama si behavior itu private. Nah, kalau kita pengen bisa diakses ya property atau behaviornya atau metodenya, kita itu memberikan akses tersebut dengan cara mempublic si property atau si metodenya. Contohnya gini, di Ruby by default propertinya itu dia akan private. Contohnya gimana? Misal gini, saya di sini bikin instantiate, misalkan produknya itu namanya iPhone. Kemudian saya bikin produk new gitu ya. Terus karena dia di sini udah ada default value-nya iPhone dan juga price-nya segini. Nih, kalau misalkan saya sekarang coba dapetin ya si price-nya, ini akan kena error. Ruby encapsulation RB. Nah, lihat. Undefined method price for an instance of product. No method error. Nah, kenapa bisa dapat itu? Karena by default si property atau atributnya Ruby itu akan private. Jadi nggak bisa diakses dari luar. Nah, ini tuh kita namanya lagi ngakses nih ya. iPhone.price itu lagi ngakses si propertinya. Nah, tapi kalau misalkan kita kasih dia akses keluar, dia akan bisa dibaca. Cara ngaksesnya gimana? Kita bisa pakai atribut reader. Salah satunya ya, di sini price. Nah, kalau sekarang kita kasih akses nih ya si property price dengan cara memberikan atribut reader price, atau kalau misalkan di bahasa lain menggunakan getter gitu ya. Nah, ini sekarang kita bisa akses. Sorry, belum di itu ya. Price-nya itu karena belum di puts gini. Nah, dapat ya. 10 juta sama kayak gini. Nah, kenapa bisa dapat? Kenapa bisa diakses? Karena kita memberikan dia akses dengan cara atribut reader atau kalau keduanya nanti atribut aksesor gitu ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan value atau nilai dari price itu dari instantiate memanggil nama propertinya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita udah memberikan akses keluar. Jadi si price ini sekarang udah bisa diakses gitu ya. Tapi kalau yang name, karena kita belum memberikan akses, dia akan error. Coba di sini iPhone name. Dia akan mengembalikan error. Nah, error ya, karena kita nggak memberikan akses ke dia gitu. Nah, kalau di Ruby by default dia itu sudah private untuk si property. Nah, sekarang gini. Sekarang yang bagian method atau behavior. Nah, kalau yang method di Ruby ini kelasnya dia itu bersifat public by default. Jadi ketika kita nge-instantiate produk, kemudian manggil method atau behavior info, dia bisa memunculkan datanya. Gini maksudnya. Oke, berarti kita ini hapus iPhone, kita panggil info. Nah, dia akan memunculkan
nama dari si produknya beserta dengan harganya. Coba jalankan. Ya. iPhone namanya price is IDR 10 juta gitu ya. Nah, ini bersifat public si behaviornya. Nah, terus fungsinya apa sih encapsulation ini? Nah, sekarang kita coba case-nya kayak gini ya. Misal, ini kan kita punya info kalau dia itu harganya 10 juta. Sekarang bayangkan kalau si price-nya ini bisa dikotak-katik atau bisa diakses dari mana aja. Contoh, saya ambil contoh di sini. Saya akan buat si price-nya itu bisa diakses. Ya, saya buat si price-nya bisa diakses. Kemudian di sini setelah saya mendapatkan info yang pertama, di sini saya mengubah si price-nya sama dengan misalkan dari 7 juta. Ini 7 juta. Kemudian saya info lagi nih, iPhone info. Save. Saya coba jalankan. Lihat. Sekarang si price-nya berubah. Kenapa bisa berubah? Karena kita udah nge-expose si propertinya keluar. Si properti ini sekarang bisa diubah nih. Karena kita ngasih akses supaya si propertinya itu bisa keubah gitu. Nah, fungsinya si encapsulation ini nanti bisa memilih dan memilah properti-properti apa aja atau behavior-behavior apa aja yang bisa diakses dari luar. Contohnya, di sini yang bisa diakses cuman si iPhone-nya aja gitu ya. Berarti kita coba pakai reader misalkan. ATTR reader si name-nya gitu ya. Ini hapus. Kemudian di bawah sini instead of kayak gini kita coba untuk ngebaca si name-nya. Puts name kayak gini ya. Kita coba jalankan. Nah, dia kan kebaca nih ya. Karena kita cuman ngakses si name-nya, ngasih akses si name-nya. Nah, terus sekarang si info nih, behaviornya. Behavior ini dia itu public. Behavior public ya. Jadi dia bisa diakses. Nah, gimana caranya supaya si behaviornya ini nggak bisa diakses? Nah, salah satu caranya supaya si behaviornya ini nggak diakses, kita pakai yang namanya private method. Nah, kalau di Ruby kita bisa tambahin satu buah sintaks di sini private kayak gini. Kemudian semua metode yang pengen di private kita tinggal simpen di bawah sintaks private-nya. Jadi di sini sintaks private ini ada di line ke-9. Nah, di bawahnya dari line ke-9, 10, 11 dan seterusnya itu merupakan private method. Nah, sekarang kalau misalkan si metodenya kita private, ini udah nggak bisa lagi kita akses. Maksudnya gimana? Sekarang kalau ini tetap nih ya, terus kita jalankan, kena error. Kena errornya apa? Private method info called for an instance of product. No method error. Nah, di sini dikasih tahu ya, private method info. Nah, si info ini dia di private. Makanya kenapa dia nggak bisa diakses dari luar si metodenya. Nah, coba sekarang bayangkannya gini. Misalkan si info ini nggak di private ya, dia kan berarti bisa dibaca. Nah, kita punya satu buah metode lagi, misalkan HPP nih ya, cek HPP, harga pokok produk gitu ya, cek HPP. Misalkan dia ngasih tahu nih si HPP-nya itu bukan cuman ya, kita coba aja di sini puts price, terus di ini dikurangin nih ya, dikurangin misalkan 3 juta gitu ya. Nah, gini nih. Misalkan the HPP is 3 juta gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita expose gitu ya metodenya, orang lain bakal tahu. Gini nih kalau kita panggil di sini ya. Misalkan berarti dia ada puts-nya nggak? Bentar, puts sudah ya. Berarti iPhone HPP. Nah gini. Sekarang kita coba jalankan. Cek HPP, salah panggil metode. Cek HPP. Gini. Nah, lihat.
the HPP is 7 juta. Nah, sekarang kalau kita nge-expose si cek HPP ini, berarti kan nanti orang-orang tahu ini harga pokok produknya cuma 7 juta tapi dijualnya 10 juta, marginnya gede banget, misal kayak gitu ya. Nah, makanya kita perlu melindungi si cek HPP ini dengan cara si private. Jadi orang nggak bakal bisa ngakses si HPP-nya itu berapa sebenarnya. Nah nggak bisa gitu ya. Jadi ini konsep dari encapsulation. Si encapsulation itu intinya melindungi data yang ada dalam sebuah kelas, entah itu properti, entah itu method atau behavior, sehingga tidak bisa diakses dari luar kecuali si kelasnya itu memberikan akses gitu ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Stay tune terus. Salam programmer best friend.